Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alqa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita hendak memasuki bulan suci Ramadan. Tentu ini salah satu takdir mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Setahun kita benar-benar sibuk dengan berbagai persoalan hidup, terutama persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan yang seringkali menghabiskan energi dan pikiran serta spirit kita. Nah, oleh Allah dengan segala kemurahan, kerelaan dan cintanya kepada umat muslimin ini, kita diberi satu bulan saja untuk full sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan diberi satu ibarat sebuah taman yang begitu luas dan indah yang namanya Taman Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan ini. Nah, karena itu oleh Allah sampai puasa ini diwajibkan kemudian. Kenapa ini kok diwajibkan? Ya karena saking urgennya di setiap bulan suci Ramadan. Mungkin ini juga satu tantangan bagi ilmuwan, baik para astronom misalnya, para fisikawan, bahkan para psikolog, untuk meneliti kenapa di setiap bulan ini, di bulan Ramadan ini, selalu Allah mewajibkan berpuasa. Apa hubungan puasa ini dengan tata surya, alam semesta, gerak-gerik kehidupan, dan bahkan pertumbuhan lingkungan yang baru, atau bagi sebuah spirit yang dalam satu tahun seseorang mengalami kelelahan, mengalami kejenuhan, bahkan memiliki sejumlah beban yang luar biasa, yang oleh Allah dilepas semua beban ini ketika memasuki bulan suci Ramadan ini. Nah, oleh Allah sampai disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Itu artinya, tadi seperti dikutip oleh Pak Dirut, gitu. Hai orang-orang beriman. Kalau tidak beriman ya memang tidak dipanggil oleh Allah. Ya, hanya orang-orang beriman ini. Karena iman ini yang bisa memasuki satu gerbang luar biasa, gerbangnya Allah yang namanya Ramadan ini. Nah, ini iman ini, karena itu ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussyiyam. Kutiba itu artinya diwajibkan, walaupun dari segi mungkin bahasa artinya bisa juga dicatat. Maksudnya apa? Kalau toh pun dicatat itu artinya manusia mesti harus. Misalnya begini, kita sudah dicatat sebagai ahli surga misalnya. Ada di dalam catatan Allah. Itu berarti kita diwajibkan masuk surga. Dan diwajibkan mengikuti jalan, tata cara, metode, fondasi untuk bisa masuk surga. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah juga ada sebuah catatan Allah.
Bagi orang-orang beriman dicatat, kamu masuk dalam sebuah wilayah anugerahku yang besar, yang namanya Ramadan ini. Nah, maka karena apa? Kalau kita bisa bayangkan, 1 bulan pas bulan puasa ini tidak ada orang berpuasa. Tidak ada orang berpuasa seluruh dunia ini tiba-tiba. Libur. Ini sudah akan bertubrukan antar planet. Ya. Sudah menjelang kiamat itu namanya. Karena itu sampai diwajibkan oleh Allah. Karena apa? Allah akan menurunkan nur yang luar biasa. Nur yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Dan nur ini hanya bisa diterima oleh pantulan cermin yang bersih. Agar memancar, memantul nur ini. Dan itu bentuk istiadat kesiapan para hamba. Untuk mempersiapkan menerima nur. Itu kita harus menahan diri. Makanya puasa ini namanya menahan. Menahan makan dan minum mulai dari fajar sampai maghrib. Ini untuk apa? Supaya yang selain hubungan-hubungan kita yang tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki hubungan ilahiyah di situ, nanti akan seperti terbakar rasanya. Makanya oleh Rasulullah SAW disebutkan Allah dalam hadis qudsi memanggil malaikat Ridwan agar membuka seluruh pintu surga. Malaikat Malik, seluruh pintu jahanam ditutup. Ini artinya apa? Agar hati kita itu plong ketika menjalankan. Masuk surga itu harus plong. Harus penuh dengan cinta. Jangan sampai masuk surga itu terpaksa. Itu artinya ketika kita ibadah sangat terpaksa banget. Waduh, saya kalau nggak beribadah, nggak puasa ini kayaknya nggak menjalankan kewajiban kayaknya. Nah, ini penuh beban banget rasanya. Berbeda dengan, waduh, aku memasuki istana kekasihku. Beda kan? Nah, kita harus transformasi begitu. Maka harus kita sambut dengan gembira dan penuh bahagia. Jangan kita sambut dengan penuh beban. Waduh, nanti puasa ya. Atau, wah kok sudah puasa lagi ya. Ketika berpuasa banyak mengeluh, banyak emosi, banyak berbuat buruk, menggunjing orang dan seterusnya. Itu artinya apa? Kita ini memasuki pintu surganya Allah. Itu surganya yang begitu suci dan bersih. Haruslah dengan jiwa yang suci dan bersih. Kalau ada kotoran-kotoran nanti kita bisa saja nanti akhirnya mampir ke neraka nanti. Nah, jadi oleh Allah saking sayang dan cintanya kepada kita, kita ini dibukakan. Oh, gini loh hambaku. Pas di bulan suci ini, aku akan menurunkan sebuah hidayah yang luar biasa, nur. Maka disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, Quran yang 30 juz dari Baitul Izzah ila sama'id dunya. Nah, dari Lauhul Mahfud, ya dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu jam'an global. Nah, baru kemudian setelah itu dari sama'id dunya, ya, dari langit dunia ke bumi ini di bumi ini munajjaman, berangsur-angsur sampai akhirnya genap 30 juz sesuai dengan kebutuhan zaman, peristiwa dan seterusnya. Nah, ini 30 juz yang diturunkan oleh Allah. Nanti pas yang disebut dengan nuzulul Quran, ya nuzulul Quran atau Lailatul Qadar, nah, itu maka kita menyiapkan betul gitu. Nah, kalau puasa-puasa kemarin kita banyak bopengnya, banyak
barangkali secara spiritual hati kita nggak banyak siap, maka ini puasa ini. Ya, puasa saat inilah yang harus benar-benar kita siapkan dengan hati yang penuh rasa ridho. Saya seringkali mengingatkan, karena Ramadan itu dalam salah satu hadis disebutkan ya bahwa Ramadan itu ismun min asma'ihi ta'ala. Bulan suci Ramadan salah satu nama Allah, ya, namanya Ramadan. Ramadan itu nama Allah sebenarnya. Saking sucinya bulan ini sampai diberi nama dengan nama Tuhan, yaitu bulan Ramadan. Karena itu para ulama menganjurkan kalau menyebut Ramadan diberi kata syahru atau bulan. Karena itu menghormati nama Allah. Nah, di dalam Ramadan itu, ya, jadi nama Allah itu ada 99 yang ada di Al-Quran. 300 ada di kitab Taurat, 300 ada di kitab Zabur, 300 ada di kitab Injil, 99 ada di Al-Quran, dan 1, ya ini genap 1000, ada di mushafnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara sekian nama itu ada nama yang begitu agung namanya Ramadan. Nah, itu nama Allah. Nah, tentu Ramadan ini mengandung rahasia yang sangat erat hubungannya dengan spirit di bulan tadi. Ada huruf Ra, ada huruf Mim, ada huruf Dot, ada huruf Alif, ada huruf Nun. Ramadan. Ra-nya adalah ridwanuhu. Ridhonya Allah turun, ya. Ridhonya Allah turun. Karena itu kenapa sampai seluruh pintu surga dibuka? Karena ridhonya Allah. Jadi besok manusia pertama kali masuk surga, Anda besok masuk surga melangkahkan kaki Anda di pintu surga, tek, gitu ya. Maka yang pertama kali Anda dengar adalah ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Karena apa? Atmosfer surga itu ridho. Jadi kalau Anda kepengen menikmati surga di dunia ini, itu bukan ada di fasilitas atau karir atau duniawi, ini bukan. Tapi ridho. Ar-ridho jannatud dunya wa mustarahul abidin. Ridho itu surga di dunia dan tempat santai, istirahatnya, indahnya para hamba Allah. Jadi kalau kepengen hidup ini tanpa beban, ridho kuncinya. Ridho kepada Allah, ridho kepada yang diridhoi oleh Allah, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ridho enak gitu. Nah itu. Jadi itu semua besok turun di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, mim mahabatuhu. Cintanya Allah. Bayangkan, cintanya Allah turun. Sampai pintu neraka saja harus ditutup. Menghormati, menghargai cintanya Allah yang turun. Ini. Maka kita harus belajar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai umat beriman, mencintai seluruh makhluk Allah, mencintai segala hal yang dicintai oleh Allah. Apa saja yang dicintai oleh Allah, seluruh perintahnya. Kita pun harus ada rasa cinta. Menjauhi larangannya harus juga dengan penuh cinta. Coba besok, ya makanya Rasulullah sampai menghidupkan malam-malam di bulan suci ini apa? Biar ada intimate,
intim yang luar biasa dengan Allah. Interaksi cinta. Ayo kita belajar merasakan interaksi cinta dengan Allah ini. Nah, yang ketiga, domanuhu, jaminan Allah, dijamin semuanya. Anda minta ampun pada Allah, diampuni semua. Anda berdoa, diijabah semua. Ini dijamin oleh Allah, dijamin. Maka bagaimana kita nggak bersyukur kalau semuanya sudah dijamin? Ya, jadi lalu ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nah mulai sekarang harus kita wujudkan sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Jangan karena kewajiban, jangan karena ini dan itu, sebagai tasyakur karena kita sudah dijamin oleh Allah sebagai orang beriman untuk masuk surga. Dan ini dibuka oleh Allah di bulan suci Ramadan. Ya. Lalu di sana ada huruf alif. Ramadan itu ada alifnya. Alif itu adalah ulfatuhu, kelembutan kasih sayang ilahi artinya. Jadi maka seluruh emosi, amarah, kasar, keras, hal-hal yang buruk disingkirkan semuanya. Diganti, kita harus mulai belajar sabar, ridha, syukur, tawakal, ikhlas. Nah, khususnya ikhlas ini, ikhlas itu adalah untuk Allah artinya. Allah menyebutkan asyamu li wa ana adzibih. Puasa itu untukku. Makanya pas ketika puasa hatimu harus untukku. Jangan untuk dunia hatimu. Kalau kamu bekerja ya bekerja saja, tapi hatimu tetap untukku. Biarlah yang bekerja adalah pikiran, rasio, fisik kita. Hatimu untukku di bulan suci ini. Karena aku untukmu. Rasakan itu, ya, rasakan benar. Asyab, wa ana azibi, aku sendiri yang membalas. Makanya disebutkan pahala orang puasa itu malaikat nggak bisa nyatet. Yang nyatet Allah sendiri, sampai Allah menyebutkan dengan kata kutiba, dicatat, karena asal makna, walaupun kemudian secara fikih artinya diwajibkan, tapi kutiba itu dicatat. Ini dicatat listingnya orang-orang berpuasa, pahalanya orang berpuasa, semuanya. Allah sendiri, spesial betul. Aku ada di dalam catatan biru, tinta biru ilahi, tinta emas ilahi, sebagai orang yang berpuasa. Lah, bagaimana kita nggak alhamdulillah, terima kasih Allah, seneng. Ya. Makanya nafsu harus dipendem, diruntuhkan, dikeluarin semua ketika berpuasa. Ada situasi yang sangat nggak enak, ya harus ditahan. Enak, ya harus ditahan. Itu namanya orang puasa. Terakhir ada huruf nun, nuruhu, cahaya Allah. Cahaya Allah. Al-Quran turun. Al-Quran itu isinya nur yang membuka seluruh kebenaran sejati, yang membuka jalan yang lurus menuju kepada Allah, yang membuka siapa sebenarnya Anda dan siapa sebenarnya Tuhan kita. Al-Quran. Makanya kalau kita harus banyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau Anda tidak mengerti artinya Al-Quran, ya dibaca saja, diberi pahala oleh Allah. Syukur-syukur artinya langsung sangat difundamentalkan sambil baca Al-Quran mulai Fatihah, Al-Baqarah, ya Ali Imran dan Surah dikhatamin. Di hati ketika membaca Al-Quran, hatinya Allah, Allah, Allah,
Allah terus. Di bulan suci Ramadan jangan lepas zikir, minimal Allah, Allah, Allah. Terus kapan di mana saja. Nah ini ya. Saudara sekalian, jadi mari kita hantar sebenarnya diri kita sendiri masing-masing ini. Memasuki bulan ini yang saya sampaikan ini kan sebagai dalam rangka kula nuwun sebenarnya kepada bulan suci Ramadan yang agung. Ya, yang kita nanti akan kembali menjadi suci di bulan di Idul Fitri. Fitrah kita suci betul. Karena itu memang kita ini masuk ke dalam satu pabrik, seperti pabrik untuk didaur ulang setahun sekali supaya kembali menjadi bayi fitrah dengan jiwa yang baru, refresh, yang membuat hidup kita penuh dengan harapan luar biasa. Nah, maka hindari selain nuruti nafsu, maksiat dan seterusnya, hindari kita mengeluh. Ya, bulan suci Ramadan jangan mengeluh. Kita harus banyak husnudzon kepada Allah dan kepada sesama. Udah, ya. Ini terakhir ya itu lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Satu, indal fitr, ketika berbuka. Ini dalam hadis Nabi. Ya. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Tuhannya. Maksudnya ada dua kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Kebahagiaan lahir ya ketika kita berbuka. Itu kebahagiaan kita menahan nafsu kita. Nah, kebahagiaan batin, kebahagiaan ruhaniyah kita adalah ketika kita bertemu Allah. Kapan? Ya saat Anda berpuasa, itu sebenarnya Anda bertemu Allah. Karena segala hal selain Allah Anda tahan, Anda singkirkan, yang ada hanya Allah. Nah, itu hakikat puasa. Makanya disebut hakikat puasa itu bertemu Tuhan. Bertemu Allah. Karena segala hal selain Allah sudah kita puasai. Ya, kita puasai. Batin kita, ya Allah, yang ada Engkau. Engkau saja Allah. Saya kira begitu ya, saya kira begitu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.